Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berjumpa lagi dengan Hilda Mono Arfa yang akan membahas penerapan ekonomi fungsi nonlinier. Apa saja yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai fungsi penerimaan, fungsi biaya, dan break even point. Nah, sebetulnya dalam fungsi nonlinier ini pembahasannya untuk mencari permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar sama saja dengan fungsi linier ya. Baik itu untuk mencari QD, QS-nya sama rumusnya. Begitu pula kalau kita ingin mencari pajak dan subsidi. Itu perubahan yang terjadinya juga sama seperti yang terjadi pada fungsi linier. Kalau pajak akan menyebabkan harga menjadi lebih tinggi sehingga jumlah keseimbangan menjadi lebih sedikit. Dan sebaliknya, kalau ada subsidi akan menyebabkan harga keseimbangan menjadi lebih rendah dan jumlah keseimbangan akan menjadi lebih banyak. Baiklah, sekarang kita akan masuk mengenai fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan total atau total revenue yang nonlinier pada umumnya berupa sebuah persamaan parabola terbuka ke bawah. Penerimaan total merupakan fungsi dari jumlah barang, juga merupakan hasil kali jumlah barang dengan harga barang per unit. Sedangkan penerimaan rata-rata atau average revenue yang biasa dilambangkan dengan AR adalah penerimaan yang diperoleh per unit barang, merupakan hasil bagi penerimaan total terhadap jumlah barang. Sedangkan penerimaan marginal atau marginal revenue yang biasa dilambangkan dengan MR ialah penerimaan tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit barang yang dihasilkan atau barang yang terjual. Ini adalah rumus untuk mencari penerimaan total. R sama dengan Q dikali P. Penerimaan rata-rata AR, R-nya dibagi Q dengan penerimaan marginal. MR adalah delta R dibagi dengan delta Q. Sekarang kita lihat contoh soalnya ya. Fungsi permintaan yang dihadapi oleh seorang produsen monopolis ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 900 dikurang 1,5 Q. Bagaimanakah persamaan penerimaan totalnya? Berapa besarnya penerimaan total jika terjual barang sebanyak 200 unit dan berapa harga jual per unit? Hitunglah penerimaan marginal dari penjualan sebanyak 200 unit menjadi 250 unit. Tentukan tingkat penjualan yang menghasilkan penerimaan total maksimum dan besarnya penerimaan maksimum tersebut. Kita lihat bagaimana cara menyelesaikannya ya. Yang pertama, ini persamaan P 900 dikurang 1,5 Q. Berarti R-nya tinggal dikali P dikali Q ya. Jadi kita kalikan dengan Q, hasilnya adalah 900 Q dikurang 1,5 Q kuadrat. Jika Q-nya 200, berapa R-nya? R-nya tinggal kita masukkan, yaitu 900 kali 200 dikurang 1,5 kali 200 kuadrat sama dengan 120. Terus ditanya P-nya. P-nya gimana caranya? Tinggal dimasukkan lagi ya. 900 dikali 1,5 kali 200, hasilnya berapa? 600. Atau bisa juga kita cari dengan rumus P sama dengan R dibagi Q, yaitu 120.000 dibagi 200 sama dengan 600. Jadi sama aja hasilnya. Mau pakai rumus yang mana silakan ya. Nah, yang ditanya jika Q-nya berubah menjadi 250, berapa R-nya? Sama kembali kita masukkan ini 250-nya ke dalam rumus yang awal tadi. 900 kali 250 dikurang 1,5 kali 250 kuadrat sama dengan 131.250. Berapa MR-nya? MR-nya tinggal kita cari perubahan dari R dan perubahan dari Q. Perubahan R-nya yaitu selisih antara 131.250 dikurang 120 dibagi perubahan Q-nya dari 250 dikurang 200, maka akan dihasilkan 225. Nah, dari persamaan ini R sama dengan 900 Q dikurang 1,5 Q kuadrat. R maksimum itu ada pada titik min B per 2A. Ingat ya, ini pelajaran fungsi nonlinier, titik maksimum ya, titik ekstrimnya berada di pada min B per 2A. Jadi tinggal kita masukkan B-nya 900, jadi min 900 dibagi A-nya min 3, jadi 300. Nah, kalau Q-nya 300, berapa berartinya revenue maksimumnya? Kita masukkan kembali 300-nya ke persamaan R. Jadi 900 kali 300 dikurang 1,5 kali 300 kuadrat, hasilnya 135.000. Mudah-mudahan kalian paham sampai di sini ya. Nah, kita akan lanjut mengenai fungsi biaya. Ini juga sama sebetulnya cara mencarinya dengan fungsi pada linier, yaitu sekarang kita tambahkan di sini kita akan mencari biaya rata-rata, biaya marginal ya.
Sama ya tadi pengertiannya biaya rata-rata dan biaya marginalnya. Jadi kita tinggal bagi dengan rata-rata biaya per unitnya ya. Jadi kalau ini biaya tetap itu K, VC-nya VK, berarti biaya total adalah tambahan antara fixed cost ditambah variable cost. Berarti kalau VC-nya adalah K, berarti ini variable Q. Biaya tetapnya berarti tinggal VC dibagi Q. Variabel rata-rata VC dibagi Q. Biaya tetap, ini kalau biaya total rata-ratanya berarti C dibagi Q ya. Nah, biaya marginalnya berarti tinggal perubahan delta C dibagi dengan delta Q. Nah, ini sedangkan dalam bentuk non linear dari fungsi biaya pada umumnya merupakan fungsi kuadrat parabolik. Nah, kalau biaya fungsi kuadrat parabolik dan fungsi kubik. Hubungan antara biaya total dan bagian-bagiannya secara grafik dapat dilihat sebagai berikut. Nah, kalau biaya total ini kan C-nya dilambangkan di soal biasanya seperti ini. A-Q kuadrat dikurang B-Q sama dengan C. Berarti kalau rumus C-nya seperti ini, sedangkan C itu adalah tambahan dari fixed cost dengan variable cost, berarti variable cost-nya adalah A-Q kuadrat dikurang B-Q, sedangkan VC-nya adalah C, konstantanya ya. Maka akan didapat AC dibagi AC sama dengan C per Q, yaitu A-Q dikurang B tambah C-Q. Ini kita udah dibagi dengan Q ya. Dengan AVC berarti AK dikurang Q. AFC sama dengan C per Q. Oke. Nah, sedangkan untuk biaya total merupakan fungsi kubik. Fungsi kubiknya C, AK pangkat 3 dikurang BQ kuadrat ditambah CQ ditambah D. Berarti yang VC-nya mana? Yang VC-nya adalah yang AK pangkat 3 dikurang BQ kuadrat ditambah CQ. Dan VC-nya adalah D-nya, adalah konstantanya yang ini ya. Nah, maka average cost-nya adalah yang tadi pangkat 3, karena sudah dibagi dengan Q, berubah jadi pangkat 2 ya. AK kuadrat dikurang BQ ditambah C ditambah D per Q ya. Ini kan tinggal habis ya, jadi habis dibagi Q. Dan VC-nya menjadi AK kuadrat dikurang BQ ditambah C. Dan AFC-nya menjadi D per Q. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 2Q kuadrat dikurang 24Q ditambah 102. Pada tingkat produksi berapa unit total ini minimum? Hitunglah besarnya biaya total minimum tersebut. Hitung pula besarnya biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, dan biaya variabel rata-rata pada tingkat produksi tadi. Seandainya dari kedudukan ini produksi dinaikkan dengan 1 unit, berapa besarnya biaya marginal? Kita lihat bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, berdasarkan rumus titik ekstrim parabola, C minimum terjadi pada kedudukan tadi ya, sama ya, min B per 2A. Min B per 2A berarti tinggal kita masukkan min B-nya, jadi min B ketemu min, jadi 24 dibagi 4. Jadi Q minimum terjadi pada Q-nya sebesar 6 unit. Nah, berapa kalau kita ingin menghasilkan 6 unit tuh biaya cost minimumnya berapa? Masukkan kembali ke persamaan 6 unitnya. 2Q kuadrat dikurang 24Q ditambah 102. Dicari ya. 2 kali 6 kuadrat dikurang 24 kali 6 ditambah 102 sama dengan 30. Jadi C minimum dapat juga dicari dengan menggunakan titik ekstrim parabola. Jadi mau cari pakai ini, bisa juga pakai yang ini ya. Min B kuadrat dikurang 4AC dibagi min 4A. Ini akan menghasilkan jawaban yang sama ya. 24 kuadrat dikurang 4 kali 2 kali 102 dibagi min 4 kali 2. Sama dengan 240 dibagi min 8. Sama dengan 30. Sama. Nah, sekarang kita cari satu-satu. Tadi, jadi fixed cost-nya dari persamaan itu adalah 102. Variable cost-nya adalah 2Q kuadrat dikurang 24Q. Jadi kalau kita masukkan 6 ke persamaan ini, hasilnya berapa? 2 kali 6 kuadrat dikurang 24 kali 6, hasilnya min 72. Nah, berapa biaya average cost-nya?
biaya rata-ratanya jadi C per Q. C-nya tadi berapa? 30 dibagi 6 sama dengan 5. Jadi biaya rata-rata 6. Berapa biaya rata-rata variable cost? Jadi VC dibagi Q. Tinggal kita masukkan VC-nya berapa? Min 72 dibagi Q-nya 6 sama dengan min 12. Berapa biaya rata-rata biaya tetap? Jadi fixed cost dibagi Q, 102 dibagi 6 jadi 17. Jika dinaikkan Q-nya jadi 7, jadi C-nya berapa? Kita masukkan lagi 7-nya di sini ya. 2 kali 7 kuadrat dikurang 24 kali 7 ditambah 102 sama dengan 32. Berapa marginal cost-nya? Berarti kita cari delta C-nya dibagi delta Q. 32 dikurang 30 dibagi 7 kurang 6. Hasilnya 2. Jadi kesimpulannya, untuk menaikkan produksi dari 6 unit menjadi 7 unit diperlukan biaya tambahan atau biaya marginal sebesar 2. Nah, sekarang kita cari break even point ya, keuntungan atau kerugian dari pulang pokok. Ini rumusnya sama saja seperti pada rumus di fungsi linear untuk mencari break even point, yaitu sebenarnya titik break even point itu untuk mencari jumlah minimum produksi yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Berarti V-nya sama dengan 0 ya, atau sama juga R sama dengan C. Nah, ini kalau kita lihat di grafik ini, jadi titik kerugian itu terjadi jika nih sebelah kanan Q4 itu perusahaan akan mengalami kerugian berada, atau sebelah kiri Q1 itu mengalami kerugian. Kenapa? Karena kurva R-nya di bawah kurva C. Ini kurva C ya, kurva C, ini kurva C, ini kurva R yang merupakan parabola terbuka ke bawah. Yang daerah laba atau daerah maksimumnya di mana ya? Ini antara Q1 sampai Q4. Kenapa? Karena nih kurva R-nya berada di atas daripada kurva C. Nah, titik maksimumnya ada di mana? Ada di sini ya, di R, titik puncak parabola. Yang kita cari dengan rumus min B per 2A. Ini adalah keterangan yang tadi Ibu jelaskan ya. Nah, kita lihat contoh soalnya. Penerimaan total yang diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan min 0,1 Q kuadrat ditambah 20 Q. Sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan 0,25 Q kuadrat min 3 Q kuadrat ditambah 7 Q ditambah 20. Hitunglah profit perusahaan ini jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 10 dan 20 unit. Kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Kita masukkan laba atau V sama dengan R dikurang C. Sama dengan min 0,1 kuadrat ditambah 20 Q ditambah 0,25 Q pangkat 3 ditambah 3 Q kuadrat dikurang 7 dikurang 20. V sama dengan 0,25 Q pangkat 3 ditambah 2,9 Q kuadrat ditambah 13 Q dikurang 20. Nah, ini adalah rumus untuk mencari V atau laba. Nah, jika Q-nya 10 berapa? Kita masukkan aja kalau 10 berapa. Min 0,25 kali 1000 ditambah 2,9 kali 100 ditambah 13 kali 10 kurang 20. Hasilnya 150. Karena ini positif berarti dia untung. Kita cari lagi jika dia Q-nya 20. Kita masukkan ke persamaan yang tadi ya. Min 0,25 kali 8000 dikali 2,9 kali 400 ditambah 13 kali 20 dikurang 20. Hasilnya adalah ternyata minus 600. Jadi kalau minus berarti dia rugi, bukannya untung. Ternyata walaupun ditambah itu belum tentu menghasilkan keuntungan, malah kebalikannya ini menghasilkan kerugian. Nah, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Jika penerimaan total yang ditunjukkan oleh R min 0,1 kuadrat ditambah 300 Q, sedangkan biaya total adalah C sama dengan 0,3 Q kuadrat dan dikurang 720 Q plus 600.000, hitunglah tingkat produksi yang menghasilkan penerimaan total maksimum, tingkat produksi yang menunjukkan biaya minimum total, dan manakah yang lebih baik bagi perusahaan berproduksi menguntungkan pada tingkat produksi yang menghasilkan penerimaan total maksimum atau biaya total minimum. Kita lihat satu-satu ya. Kita masukkan ini persamaannya. Pada R maksimum yang terjadi adalah menghasilkan 1500 unit, sedangkan pada si minimum nih kita cari hasilnya 1200 unit. Berarti yang bagus adalah pada saat R maksimum ya. Nah, nih kalau kita lihat nih, oh ternyata kalau kita masukkan satu-satu ini dihitung hasilnya sama aja, sama-sama 30.000. Oke, demikianlah penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.